Bab 40. Ana mengambil napas panjang melalui hidung lalu menghembuskannya perlahan melalui mulut. Wajahnya terlihat tegang. Tangannya dengan gugup merapikan rok selutut berwarna hitam yang ia kenakan hari ini, sedangkan untuk atasannya ia mengenakan blus Brenda berlengan panjang berwarna putih dengan aksen hitam. Rambutnya dibiarkan terurai, ia hanya mengenakan banduk kecil dengan hiasan berbentuk bunga di pinggirnya. Wajah cantiknya hanya dipoles make up tipis yang malah menonjolkan kecantikan alaminya. "Ayo," ajak Dr. Lee sambil menggandeng tangan dingin Ana. "Sebentar." Ana menghentikan langkahnya kemudian merapikan rambut dan pakaian Alice yang terlihat sama cantiknya dengan sang ibu, dengan gaun selutut berwarna biru muda dan bolero putih bertangan panjang. "Kalian sudah terlihat cantik," ucap Dr. Lee yang hari ini terlihat tampan dengan setelan resminya. "Ayo, mereka sudah menunggu kita dari tadi," lanjutnya sambil kembali menggenggam tangan Ana dan berjalan mendekati sebuah rumah megah dengan tembok tinggi. Setelah menekan bel dan memberitahu sang pemilik rumah tentang kedatangan mereka melalui intercom yang terpasang di dinding, pagar pintu pun terbuka secara otomatis. Ana kembali membuang napas panjang sebelum melangkahkan kakinya menaiki beberapa anak tangga sebelum akhirnya memperlihatkan sebuah halaman dengan taman yang cantik dan tertata rapi. Rumput hijau terhampar sepanjang taman. Beberapa pohon bonsai menghiasi pinggir jalan setapak menuju pintu utama. Terlihat ayunan yang terlihat nyaman di salah satu sisi dan tepat di sampingnya terdapat satu set meja taman berbentuk bulat berwarna putih terbuat dari besi tampa. "Wow, boleh aku menaikinya?" seru Alice ketika melihat ayunan itu membuat Dr. Lee tersenyum sambil menjawab pertanyaan putri kecilnya. "Tentu saja. Tapi sekarang kita harus menyapa nenek dan kakek dulu, oke?" Senyum lebar langsung menghiasi wajah cantik gadis kecil itu sambil mengangguk semangat. Berbeda dengan putrinya yang terlihat menikmati kunjungan ini, Ana terlihat sangat tegang. Beberapa kali ia terlihat mengatur napas, telapak tangannya terasa dingin, dadanya berdetak kencang. Boleh saja ia telah memiliki seorang putri seumuran Alice, tapi ini adalah pengalaman pertamanya bertemu dengan calon mertua yang sebenarnya sudah menjadi mertua sahnya. "Semua akan baik-baik saja," bisik Dr. Lee sambil tersenyum sebelum akhirnya membuka pintu rumah, membuat Ana ikut tersenyum walau wajahnya masih menyiratkan rasa tegang. "Kami sudah datang," ucap Dr. Lee sambil memasuki rumah itu di mana kedua orang tuanya sudah berdiri untuk menyambut putra dan menantunya. Dengan debar jantung menggila, Ana ikut masuk ke dalam rumah keluarga suaminya. "Aboji, Eoma, perkenalkan ini Ana Wibisana, istriku." Dengan senyum lebar Dr. Lee mengenalkan Ana yang kemudian memperkenalkan diri dengan bahasa Korea. Lumayan lancar hasil latihannya bersama Rama dan Juni beberapa hari terakhir ini. Kedua orang tua Dr. Lee menatapnya dengan pandangan menilai dari atas sampai bawah sebelum akhirnya mengangguk tanpa sepatah kata pun, membuat kepercayaan diri Ana yang hanya sedikit itu menguap tak bersisa. Melihat reaksi kedua orang tuanya yang dingin kepada Ana membuat Dr. Lee terbelalak tak percaya. "Dan ini adalah Alice." Dr. Lee mengenalkan gadis kecil itu dengan senormal mungkin, berharap orang tuanya memberikan sedikit reaksi lebih hangat, tidak seperti sebelumnya. "Annyeonghaseyo, Junon Alice Imnida." Alice yang memang sudah fasih berbahasa Korea mengenalkan diri dengan sangat sopan. Kedua telapak tangannya di atas perut, kemudian membungkuk 90 derajat membuat kedua orang tua Dr. Lee mengangguk dengan sedikit senyum yang tersungging di bibir masing-masing. "Masuklah," ujar Tuan Lee dengan suara penuh karisma sebelum berbalik memasuki ruang tamu diikuti istrinya. Ana membuang napas panjang berusaha menenangkan jantungnya yang menggila. Menyadari kondisi tidak seperti yang diharapkan, membuat Dr. Lee kembali menggenggam tangan istrinya yang dingin sambil tersenyum memberikan kekuatan sebelum akhirnya masuk mengikuti kedua orang tuanya. Hening, tak ada kata yang terucap. Ruangan besar itu terasa mencekam. Ana duduk dengan menundukkan kepala. Dingin kini mulai merambati tubuhnya. Tak ada yang bisa ia lakukan selain meremas jari-jari tangannya untuk menyalurkan kegugupan. Jujur saja ia telah membayangkan kondisi terburuk di mana orang tua pria yang ia cintai tidak akan menerimanya. Tapi ternyata ini lebih menakutkan dari bayangannya. "Aku mendengar kalau kalian berdua tinggal di Seoul. Kenapa kalian tidak di sini bersama Suyok?"
Tuan Lee memecah keheningan dengan suara beratnya, membuat Anna sedikit terkejut. Ia menatap Dr. Lee karena kepalanya kini terasa kosong, tak bisa menemukan jawaban dari pertanyaan sederhana itu. Iya, Anna baru saja merintis usaha sebuah kafe bersama temannya, jadi dia belum bisa meninggalkannya tanpa pengawasan. Dr. Lee menjawab pertanyaan itu membuat Anna bersyukur karena suaminya ada di sisinya saat ini. Tapi bagaimanapun kalian adalah suami istri, jadi sebaiknya kalian tinggal bersama. Apa kata orang kalau mengetahui kalian tinggal terpisah? Sambung Ibu Suyok sambil menatap keduanya yang hanya saling pandang. Aku masih mencari tempat untuk kami tinggal, karena tidak mungkin kami tinggal di apartemenku yang sekarang, ujar Dr. Lee yang membuat kedua orang tuanya saling pandang. Kemudian mengangguk mengerti mengingat apartemen itu hanya memiliki satu kamar tidur terbuka tanpa sekat. Oh iya, Anna, bukankah kau memiliki sesuatu? Dr. Lee berusaha mengalihkan pembicaraan sambil menatap Anna yang seperti baru saja sadar akan sesuatu yang sangat penting. Ini, maafkan saya tidak bisa memberikan hadiah yang lebih pantas lagi. Saya harap abonim dan emonim menyukainya, ucap Anna sambil menyerahkan paperback berisi hadiah yang telah ia siapkan untuk mertuanya. Dengan canggung, mereka berdua menerima hadiah itu. Tuan Lee langsung membelalakkan mata terlihat berbinar ketika melihat hadiahnya. Sebotol anggur yang umurnya sudah cukup tua. Bisa dipastikan kalau anggur itu dari Prancis dan terbilang cukup terkenal di antara kalangan pecinta anggur seperti dirinya. Saya dengar abonim sangat menyukai anggur. Ini saya dapatkan dari salah satu teman yang memiliki kebun dan tempat pembuatan anggur di Prancis. Saya harap Anda menyukainya, ucap Anna yang membuat Tuan Lee menatapnya kemudian mengangguk puas, membuatnya bisa sedikit bernapas lega. Ia kini menatap ibu mertuanya yang tengah membuka hadiahnya. Itu saya buat sendiri. Saya harap emonim menyukainya. Kau membuatnya sendiri? Tanya Nyonya Lee dengan mata terbelalak tak percaya. Iya, ibu saya sangat menyukai aksesoris dan dulu kami sering membuatnya bersama-sama. Saya sudah lama tidak membuatnya, jadi maafkan saya kalau itu terlihat tidak begitu bagus, ucap Anna dengan malu-malu. Oh tidak, ini sangat cantik, aku sangat menyukainya, ujarnya sambil menatap sebuah kalung terbuat dari untaian batu warna-warni. Anna tersenyum lega melihat kedua mertuanya menyukai hadiah yang telah ia siapkan. Begitu juga dengan Dr. Lee yang kini menatap Anna dengan senyum bangga karena telah bisa mengendalikan kondisi menjadi tidak begitu canggung seperti sebelumnya. Dedi, kapan kita makan? Bisik Alice, tapi semua orang bisa mendengar pertanyaan gadis kecil itu yang membuat kedua orang tua Dr. Lee tertawa. Aigu, kau pasti sudah lapar. Sebentar, Harmony akan lihat dulu apa semua sudah selesai, Nyonya Lee berkata sebelum akhirnya berdiri. Emonim, boleh saya membantu Anda? Tanya Anna menghentikan ibu Dr. Lee yang hendak berjalan ke dapur. Iya, tentu saja, jawab perempuan yang masih terlihat cantik di usianya yang telah menginjak setengah abad lebih itu. Dr. Lee menatap istri dan ibunya sampai menghilang di balik pintu menuju dapur yang ada di area belakang. Aboji, kenapa kau sedingin itu kepada Anna? Seru Dr. Lee berupa bisikan sambil menatap ayahnya yang kini terlihat bersandar dengan santai sambil memperhatikan anggur yang baru ia terima dari menantunya. Ini salahmu sendiri, kenapa tak memberitahu kami tentang pernikahan kalian? Apa kau pikir kami akan semudah itu untuk menerima kalian? Aboji, kalian kekanak-kanakan, ujar Dr. Lee sambil menatap ayahnya tak percaya. Tapi pria di akhir usia 50-an itu hanya mengangkat alisnya santai. Ia kini menatap Alice yang tengah menatapnya dengan mata bulatnya yang cantik. Jadi namamu Alice? Tanya Tuan Lee dengan senyum mengembang menatap gadis kecil itu. Tubuhnya sedikit dicondongkan memperhatikan Alice yang tersenyum sambil mengangguk. Kau sangat cantik, puji Tuan Lee membuat Alice tersenyum malam. Berapa umurmu? Tanggal 28 besok aku 7 tahun, jawab Alice sambil memperlihatkan jari tangannya dengan 3 jari ditekuk sehingga berjumlah 7. Oh, benar kan? Seru Tuan Lee dengan mata terbelalak. Kalau begitu kita harus merayakannya. Kau ingin hadiah apa? Haraboji akan memberikannya, ucap Tuan Lee membuat Dr. Lee tersenyum melihat ayahnya yang semangat menyambut ulang tahun putri kecilnya.
Benarkah? Tanya Elis dengan mata berbinar. Tentu saja, ujar Tuan Li dengan sungguh-sungguh. Tapi, apa kau tidak ingin seorang adik? Kau sudah cukup besar untuk memiliki seorang adik. Aku menginginkannya. Kalau begitu, kau harus memintanya kepada ayah dan ibumu. Aku sudah memintanya, tapi Dedi terlalu baik. Ucapan Elis itu membuat Tuan Li mengangkat alisnya tak mengerti. Aboji, apa kau mau minum anggur? Dokter Li berusaha mengalihkan pembicaraan sambil mengambil anggur hadiah dari Ana tadi di atas meja. Jangan berani-berani membukanya, ancam Tuan Li, membuat Dokter Li kembali menaruh botol anggur itu di atas meja dan pasrah ketika ayahnya kembali memfokuskan pandangannya kepada Elis. Terlalu baik? Tanya Tuan Li yang dijawab anggukan dari Elis. Dedi tidak nakal. Aunty Sandra bilang aku tidak bisa punya adik kalau Dedi tidak nakal. Jawaban polos Elis itu sukses membuat Tuan Li menganga sambil menatap putranya yang tengah meringis. Aboji, ini tidak seperti yang kau pikirkan, ujar Dokter Li sambil menatap ayahnya yang kini menatapnya dengan pandangan simpati. Tidak usah khawatir nak, aku akan membelikanmu ramuan yang membuatmu jadi sangat nakal. Aboji, benarkah ada ramuan yang bisa membuat Dedi nakal? Tanya Elis sambil menatap pria parubaya itu dengan mata membulat. Tentu saja, itu akan membuat ayahmu menjadi sangat nakal, jawab Dokter Li membuat senyum Elis mengembang. Kalau begitu, Dedi harus meminumnya yang banyak, ujar Elis yang mendapat anggukan setuju dari kakeknya. Melihat keduanya yang kini menatapnya dengan mata berbinar hanya bisa membuat Dokter Li hanya bisa membuang napas pasrah. Berbeda dengan keadaan di ruang tamu, di dapur Ana terlihat membantu ibu mertuanya menyusun piring di atas meja makan. Kau pasti takut melihat reaksi kami tadi, ucap ibu Dokter Li sambil tersenyum membuat Ana yang tengah menaruh sengson gue atau makarel bakar di atas meja menatapnya kemudian ikut tersenyum. Saya ingin mengatakan tidak, tapi jujur saja tadi saya sangat ketakutan, jawab Ana jujur membuat ibu mertuanya tertawa. Maafkan kami hanya ingin menghukum anak nakal itu karena menikah tanpa memberitahu kami dan baru mengenalkan kalian berdua hari ini, ujar Nyonya Li membuat Ana mengangguk. Maafkan saya, Anda pasti sangat terkejut mendengar berita pernikahan kami. Iya, tentu saja kami sangat terkejut. Jujur saja, kami selalu memimpikan pesta pernikahan putra-putri kami karena kami selalu iri ketika teman-teman kami merayakan pernikahan putra-putri mereka, ucap ibu Dokter Li dengan mata menerawang membuat Ana semakin merasa bersalah. Oh iya, apa kau tahu kalau Suyok memiliki seorang adik perempuan? Tanya Nyonya Li terlihat kembali seperti sebelumnya. Iya, Yuri, betul kan? Iya, Yuri, sekarang dia tinggal di luar negeri, tapi aku harap kalian akan segera bertemu. Dia sedikit lebih tua darimu, tapi masih seperti anak kecil, mungkin karena kami terlalu memanjakannya. Terlihat sorot mata kerinduan dan juga kecewa di matanya ketika berbicara tentang putri bungsu keluarga Li yang sempat membuat keluarga mereka terkena masalah setahun yang lalu. Saya harap kami bisa dekat, ucap Ana membuat ibu mertuanya tersenyum. Nah, sekarang semua telah siap, seru Nyonya Li sambil melihat meja makan di mana telah tersaji aneka makanan dari mulai japchae sampai dengan sup iga tidak ketinggalan makarel dan belut bakar juga kimchi. Saya akan memanggil mereka, ucap Ana yang kemudian berjalan meninggalkan dapur untuk memanggil para pria juga Elis yang sudah terlihat tak sabar untuk makan malam. Acara makan malam itu berlangsung hangat. Dokter Li layaknya seorang kekasih yang tengah jatuh cinta melayani Ana dengan sangat baik. Ia memberikan berbagai macam lauk ke atas mangkuk nasinya untuk dimakan. Seperti tak mau kalah, Tuan Li juga terus memberikan lauk kepada putri sulungnya itu. Tapi yang ia berikan hanya belut bakar yang terkenal dengan khasiatnya untuk kaum pria. Makan ini yang banyak, ujarnya sambil mendekatkan piring belut bakar ke depan Dokter Li yang hanya bisa membuang napas berat sambil menatap ayahnya itu tak percaya. Mereka kini kembali duduk di ruang tamu. Elis terlihat mulai mengantuk karena kekenyangan, sedangkan orang dewasa terlibat dalam percakapan ringan. Aku dengar kalian telah bertemu dengan orang tuamu. Iya, Ana menjawab pertanyaan ayah mertuanya itu. Bagaimana mereka? Apa mereka sama terkejutnya dengan kami? Kali ini Nyonya Li yang bertanya.
Iya, mereka sama terkejutnya ketika mengetahui kalau kami telah menikah. Aku harap bisa bertemu dengan keluargamu secepatnya, ucap Tuan Lee yang mendapat anggukan dari istrinya. Sebenarnya mereka akan berkunjung ke Korea dalam waktu dekat. Benarkah? Seru Dr. Lee dan orang tuanya hampir berbarengan. Iya, ayah ada urusan bisnis di Seoul. Mamah dan Bian tak mau ketinggalan. Jadi mereka memaksa ikut dan aku akan tinggal di Seoul selama beberapa hari. Itu bagus, seru Dr. Lee dengan mata membulat menatap Anna yang tersenyum sambil mengangguk. Kenapa kau tidak memberitahuku? Maafkan aku lupa, jawab Anna. Jujur saja selama beberapa hari terakhir ini pikirannya lebih terfokus kepada acara makan malam dengan orang tua suaminya. Kalau begitu, kau atur pertemuan kami kalau orang tua Anna sudah berada di Korea, ujar Tuan Lee sambil menatap Dr. Lee yang mengangguk mengerti.